yang dibangun, aku tidak akan membiarkan kalian yatim piatu. Belum lagi ketika kita berbicara mengenai dalil dalam Kejadian 1 nomor 26. Kalau sekali tafsir ya tafsir, sekali ditelan ya telan, jangan setengah-setengah. Baiklah kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Kita di situ siapa? Yang serupa dengan manusia itu. Manusia serupa dengan apa? Serupa dengan laki-laki dan perempuan. Kita berarti harus laki perempuan. Siapa suruh menyerupakan makhluk dengan Tuhan? Maka sekali Kristen, jadilah Kristen yang benar. Jangan tiba-tiba ada Tuhan turun menjadi manusia, habis itu Tuhan tidak serupa dengan apapun. Dia mengatakan Tuhan itu maha kuasa, tidak bisa menjadi apapun, tapi ternyata Yesus yang menjadi manusia juga Tuhan. Itu ambigu namanya. Adalah sekali Kristen, mencontohlah kepada saudara Luga Tambunan ini. Beliau adalah Kristen sejati. Ya, sekali dia Kristen sejati, ini yang betul. Ada bapak, ada anak, ada ibu. Itu yang betul. Itu yang benar. Kalau dia mengatakan tak ada bapak, tak ada ibu, berarti harus wajib tak ada bapak juga dong. Harus wajib itu. Jangan ada bapak kemudian tak ada ibu. Itu bahaya. Adil. Nah, kalau kalian mengatakan ada bapak tapi tidak ada ibu, lantas kemudian Anda mengatakan Yesus itu hanyalah gelarnya saja seperti anak-anak Makassar dan seterusnya, berarti Anda seakan-akan menyerupai Islam, seakan-akan menyerupai Yahudi. Berarti apa bedanya dengan dua agama ini? Sedangkan Kristen itu adalah jalan keselamatan katanya. Maka sebagai jalan keselamatan, Kristen harus punya wajah baru. Kristen harus punya wajah yang berbeda. Kristen punya jalan sendiri yang harus dicontoh oleh orang-orang yang ingin menjadi Kristen. Itu Bang Luga lah Kristen sejati itu. Ya, teman-teman harus belajar itu. Pelajari baik-baik bahwa Yesus tidak akan meninggalkan Kristen. Pasti iblis. Tuh, jangan kayak begitu. Itu dalil, Bung. Anda mengakui Kejadian 1 nomor 26 sebagai firman Tuhan, maka wajib hukumnya Anda telan mentah-mentah. Nggak boleh kayak gitu, nggak boleh. Siapa yang iblis? Beliau mengajarkan sesuai dengan apa yang ada tertuang pesan-pesan Yesus. Sekarang kalau Yesusnya terangkat dan juga Roh Kudusnya terangkat, kalian jadi yatim piatu nggak? Jadi yatim piatu. Supaya Anda tidak yatim piatu, Anda harus punya ayah, Anda harus punya bapak, Anda harus punya ibu. Itu logikanya. Betul. Nah, coba disuapin Bang Luga, silakan. Jadi begini, Enggak, ini di masa kini beda. Dia ada, kalau di surga itu ada banyak Tuhan, banyak pejabat surga. Jadi gitu. siapapun tidak meletakkan Yesus sebagai junjungan dalam menuju surga disebut antikristus. Bukan itu pembahasannya. Kau pun nggak nyambung otak kau, dibahas apa malah apa sih? Jadi Kau gini, diam dulu. Luka dengarkan dulu. Kamu diam dulu, bukan itu pembahasannya. Sebentar ya. Jadi begini, kenapa orang Kristen ini menyerang saya? Tapi ingat ya, tidak 100% orang Kristen tuh menyerang saya, tetapi orang-orang grupnya ini selalu memframing, selalu menipu. Seluruh Kristen Monaluga, saya sudah keliling gereja karismatik di Jakarta, itu semua mendukung saya. Mau Roh Kudus Ibu, terserah Bang Luga, kita percaya dengan Bang Luga. Jadi sebenarnya yang dilakukan oleh Edis dan kawan-kawan ini framing. Oh, Luga udah ditolak orang Kristen. Tidak. 50% iya, 40% iya. Karena gereja karismatik itu mereka kadang-kadang tidak main media sosial. Saya surveinya di dunia nyata, itu mereka banyak yang mendukung saya gitu. Nah, orang Kristen yang menolak saya ini memang dibandingkan misalnya jumlah orang Kristen kan 2,4 miliar ya. Tentu juga memang yang menolak saya juga pasti miliar, minimal 50-50. Nah, kan begitu. Nah, kenapa mereka inilah yang disebut yang terdahulu menjadi terkemudian. Nah, orang Muslim aja ngerti kalau konsep berdasarkan Kejadian 1 ayat 27 laki-laki dan perempuan, berarti Tuhannya laki-laki dan perempuan karena kalau menurut rupa dan gambarnya. Tetapi memang apa dong gunanya neraka kalau tidak ada orang sesat? Orang sesat pasti ada, tidak mungkin tidak ada penyesatan kata Yesus. Tetapi celakalah orang yang mengadakan penyesatan. Jadi penyesatan di muka bumi ini memang pasti ada, ya. Karena ada Lucifer, ada Belzebul, ada sepertiga malaikat yang memberontak, yang mendiami bumi sekarang. Mereka lah biang keroknya yang membuat orang-orang Kristen ini tersesat.
Jadi dalam pengertian Tuhan laki-laki dan perempuan, umat muslim sudah lebih pintar dibanding orang Kristen, khususnya grupnya Edis dan kawan-kawan. Nah, grupnya Edis dan kawan-kawan ini sebenarnya biarkanlah mereka ini menjadi sampah, karena mereka ini sudah nggak bisa didaur ulang, nggak bisa diapa-apain seperti si guru masak. Coba, apalagi mau kita omongin dari manusia kayak begini. Tuhan pun udah nggak bisa lagi nginjilin dia, karena Tuhan itu kan tidak bisa memaksa orang. Kita semua manusia punya hak free will, hak berkuasa atas diri sendiri. Jadi makanya itulah yang menggenapi, apabila garam sudah menjadi tawar, buat apa lagi dibuang, selain dibuang dan dijak-injak orang. Nah, kita khusus ngomong kepada Kristen-Kristen antikristus, ya, karena nasib yang tersial nanti di alam semesta itu sebenarnya bukan orang Islam. Karena menurut Alkitab nanti orang muslim itu akan bergabung di akhir zaman dengan Yesus Kristus. Nah, yang menjadi sampah nanti ini Edis dan kawan-kawan. Makanya teman saya sudah berkali-kali dapat penglihatan mereka ini akan menuju lautan api. Mereka ini akan masuk neraka. Makanya kan mereka kan tidak mau mengajak saya mau foto bareng dengan grup mereka, enggak. Mereka selalu mengatakan, inilah debater terhebat Kristen. Dibikinlah musik-musik yang pertama Edis, yang kedua Agatha, yang ketiga Sofiatul, yang ketiga Elia Miron. Nah, hanya itu aja yang disebut. Mereka tidak pernah mau mengajak saya kan, padahal saya jauh lebih senior dari mereka. Nah, itulah karena memang udah iblis, ya. Kebencian-kebencian mereka itu tidak akan pernah bisa dipulihkan sampai kedatangan Yesus yang sudah sangat dekat ini. Mereka memang sudah Biarkan saya menjadi bantah sampah di omonganmu neraka. semua. Biar saya bantah omonganmu semua. Kira-kira seperti itu. Silakan kau bantahlah, Ucok. Oke, ya, dengarkan. Pertanyaan saya kau jawab. Tolong kau jelaskan jenis kelamin cahaya matahari. Apa lagi ini anak jenis kelamin? Roh atau cahaya adalah tenaga yang keluar Yang dari diri perlu kita. itu Roh Kudus namanya itu Roh jenis Kudus. Sekarang gini, bagaimana kau mendefinisikan roh atau cahaya yang muncul dari diri Bapa atau tenaga Bapa berkelamin? Coba kau jelaskan. Roh Kudus itu ya perempuan. Roh Kenapa jadi Kudus cahaya? adalah cahaya kudus atau tenaga kudus yang digunakan Bapa untuk menjangkau semesta. Kami sudah Dulu gue masa mendapatkan, walai tema kau. Silakan Bang Luga dulu. kami sudah berkali-kali mendapat penglihatan. Salah satunya adalah pendeta Erastus Sabdono. Dia bermimpi bertemu Roh Kudus, dan Roh Kudus itu adalah wanita yang sangat cantik sampai dia terheran-heran Roh dan terkagum-kagum. tidak punya tampang. Sebentar, kau diam dulu. Tolong di-mute dulu, kurang ajar nih anak satu. Ini adalah, kamu diam dulu. Kamu ini Tuhan tidak memberikan kau penglihatan karena kau adalah manusia sesat. Jadi pendeta Erastus Sabdono pernah bersaksi sampai dia dipecat dari IGBI hanya karena bermimpi bertemu dengan Roh Kudus, sosok wanita yang sangat cantik. Ya, dia melihat Roh Kudus itu begitu cantik dan begitu agung. Itu satu, pendeta Erastus Sabdono. Ada satu lagi pendoa syafaat dari Advent. Ketika dia berdoa di pagi hari, dia mendapatkan penglihatan ada sosok wanita yang berkemilau-kemilau dan sangat cantik. Lalu dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, siapakah wanita yang bercahaya dan berkemilau ini? Lalu Tuhan menjawab, itulah Roh Kudus. Ya, itu kedua. Terus yang ketiga, sebentar dulu. Kamu diam dulu ya. Yang ketiga, ada salah satu nabi dari Amerika, lalu dia mendapatkan penglihatan ketika dia berdoa, dia melihat roh, ada seorang perempuan cantik dan bersayap. Lalu ditanya, Tuhan, siapakah perempuan cantik dan bersayap itu? Tuhan menjawab, itulah Roh Kudus. Loh, kenapa dia bersayap? Itulah sebagai alasan kenapa semua burung bersayap, semua malaikat bersayap, itu karena diambil dari gambar Roh Kudus. Karena di antara ketiga Tuhan ini yang memiliki sayap itu cuma Roh Kudus. Allah Bapa tidak memiliki sayap. Anak Yesus juga tidak memiliki Saya sayap. turunkan gue masa kalau Dan- ngerti.
Dan sudah ada beberapa orang yang mendapatkan penglihatan. Nah, penglihatan ini perlu. Kenapa? Untuk mendukung bahwa memang Roh Kudus itu adalah sosok perempuan. Nah, jadi ini perlu dipelajari oleh orang-orang Kristen supaya orang Kristen itu tidak tertipu. Nah, saran saya kepada seluruh orang Kristen, masuklah kalian bergabung dengan gereja King of King, karena di gereja King of King ini doktrin itu dilindungi. Kalau nanti kau di gereja orang lain itu sudah intervensi oleh gereja Katolik dan Protestan, itu bakalan kalian disiksa dan diperbudak. Kira-kira seperti itu. Jadi Roh Kudus adalah benar. Gua masakan lo. Saya turunin ya, gua masak ya. Saya turunkan dulu. Jadi pada intinya ketika saudara Kristen itu mengakui pencipta langit dan bumi serupa dengan manusia, maka ya jangan salahkan Bang Luga kalau dia membongkar Kristen sesungguhnya itu seperti apa. Berarti kudu wajib ada dari kalau Adam dicipta kemudian dalam bentuk pria, maka harus kita pahami ya ada juga dalam bentuk perempuan. Mau tidak mau harus terima itu. Karena orang Yahudi tidak memahami konsep bahwa Tuhan itu serupa manusia, Islam juga tidak. Nah, Kristen ini kan polanya berbeda. Maka sekali Tuhan itu serupa dengan manusia, tanamkan pada konsep kepercayaan saudara Kristen, Kejadian 1:26 itu bahwa memang Tuhan itu serupa dengan manusia. Maka harus ada perempuan. Nah, kalau saudara Luga kemudian membuka ruang untuk itu, bahwa Roh Kudus itu adalah ibu dan sang Bapa ini adalah Bapa itu sendiri dan Yesus adalah anak, itu baru sempurna. Tidak sempurna sebuah konsep bertuhan dalam pola yang dibawa oleh saudara Kristen kalau tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan dan diuraikan oleh saudara Luga. Di situ ada Bapa, di situ ada anak. Kenapa kemudian membuang ibu? Kenapa membuang ibu? Bukankah kemudian Yesus sendiri mengatakan yang tadi, Yohanes 14:18 itu, aku tidak akan meninggalkan kalian untuk menjadi yatim piatu. Itu artinya apa? Kan logikanya sederhana. Yesus kan terangkat. Berarti kalau dia tidak memiliki pendamping dalam hal ini Roh Kudus, maka saudara-saudara sudah yatim piatu, kan sudah ada lagi pendamping. Tapi karena Yesus terangkat dan masih ada kemudian sosok yang satu yaitu Roh Kudus, maka kalian tidak yatim piatu. Itu baru betul. Maka sekali lagi saya katakan kepada saudara, udahlah ya, dari sekte manapun berkiblatlah kepada saudara Luga Tambunan ini. Beliau adalah Kristen yang betul, dia adalah Kristen yang lurus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Kristus melalui Rasulnya Paulus. Demikian. Di sini sudah mau maghrib, saudara, nanti silakan yang lagi habis maghrib saya silakan. Ya, ya, saya tambahkan ya. Jadi gini, sebentar dulu, saya tambahkan. Kau diam dulu, gue masak. Jadi gini, saya tambahkan. Kenapa Bapa harus mengutus Roh Kudus? Kenapa bukan Bapa aja yang datang? Perlu kita ketahui bahwa Bapa itu laki-laki. Ada satu hal yang tidak bisa dibuat laki-laki. Apa? Ada satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh Bapa yang bisa dilakukan oleh Roh Kudus, yaitu hamil. Bapa itu nggak bisa hamil karena dia cowok. Nggak ada cowok hamil. Ya, kehamilan itu adalah memberikan kehidupan. Makanya Roh Kudus itu harus tercurah kepada umat manusia. Kenapa bukan Bapaknya yang tercurah? Kenapa bukan Yesusnya yang tercurah? Kenapa harus Roh Kudus yang dicurahkan ke umat manusia? Berarti ada satu perbuatan yang tidak bisa dilakukan oleh Bapa, itu bisa dilakukan oleh Roh Kudus. Apa? Memberikan hidup, mengandung. Ketika seorang janin dikandung di dalam perut Maria, di perut seorang perempuan, Bapa itu tidak bisa mengandung, dia tidak bisa memberikan hidup, dia tidak bisa menyusui. Makanya yang ketika Roh Kudus diutus, seperti yang dikatakan Bang Juma tadi, oleh Yesus sebagai tidak yatim, itu tugasnya adalah seperti seorang yang sedang hamil memenuhkan orang dengan Roh Kudus. Makanya ada lagu penuhiku, penuhiku.
Jadi Roh Kudus itu memenuhi kita seperti kita dikandung 9 bulan sehingga kita memperoleh hidup yang kekal ketika kita penuh Roh Kudus. Makanya ada istilah penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus itu adalah sebutan untuk seorang wanita yang bisa memenuhi kita seperti orang yang sedang dikandung dalam 9 bulan. Kenapa bukan Bapak yang memenuhi kita? Ya, Bapak itu laki-laki, dia tidak bisa memberikan hidup, dia tidak bisa hamil, dia tidak bisa mengandung. Makanya hal ini semakin memperkuat bahwa memang Bapak itu laki-laki, bahwa Roh Kudus itu perempuan. Inilah rumusan dari pengenalan akan Tuhan. Keluar dari laki-laki dan perempuan, udah kita siap disiksa oleh pengajaran-pengajaran yang aneh-aneh. Makanya menurut saya, di luar dari laki-laki dan perempuan jenis kelamin ini kita akan mustahil bisa mengenal Tuhan. Mustahil kita bisa mengalahkan orang berdebat. Tetapi kalau kita berangkat dari pondasi ini, maka satu pun tidak akan bisa yang tersembunyi. Ini semua akan kena. Kalau dibilang laki, pasti ada perempuan. Karena kenapa? Laki-laki itu membutuhkan perempuan untuk bisa punya anak. Kalau nggak ada perempuan, nggak akan ada yang namanya anak. Udah, lo sendiri aja ngejomblo selama-lamanya. Tapi dengan adanya perempuan, maka ada anak, ada keturunan. Nah, makanya laki-laki dan perempuan ini sangat penting. Justru ini nomor satunya, ini pondasi dasarnya. Tidak ada pondasi ini, habis kita disiksa oleh pengajaran-pengajaran iblis. Makanya kita harus berangkat dari laki-laki dan perempuan. Nah, ini yang harus kita pegang supaya kita tidak bisa digoncangkan. Kita seperti batu karang yang dihantam badai, tapi kita tetap kokoh karena ada. Makanya di kitab Mazmur dikatakan bahwa firman-Mu itu teguh, firman-Mu terang bagi jalanku, terang bagi pikiranku. Itulah firman Tuhan. Seperti itu. Dari tadi kau berkuar-kuar ke sana ke kemari, tapi tujuan pembicaraanmu nggak jelas. Bapaknya Yesus laki apa perempuan? Enggak, saya tanya bapaknya Yesus laki apa perempuan? Nggak jelas tujuan pembicaraanmu kemana. Yang saya tanya, bapaknya Yesus itu laki-laki apa perempuan? Jawab. Kau itu Kristen KW atau Kristen undangannya si Juma? Kau ditanya, kau yang ditanya, ya, bapaknya Yesus Allah Bapa itu laki-laki apa perempuan? Kau Kristen atau bukan? Aduh. Kristen. Dia Kristen. Orang bilang Kristen. Kalau Kristen kau pasti sudah memahami laki-laki atau perempuan. Dia Kau jawab mau lah. Kau mau ngatur-ngatur apa perbuatan Bapak di surga? Yang Kau mau saya ngatur- tanya, bapak itu laki apa perempuan? Gak mau jawab. Dulu tadi kau bilang kenapa tidak Bapak itu turun langsung? Bukan itu yang saya tanya. Bukan itu yang saya tanya. Allah Bapa itu laki-laki apa perempuan? Itunya pertanyaannya. Kalau kau nggak bisa jawab, kau turun. Loh, secara manusiawi kita tidak akan bisa tahu kalau udah Bapak bergelar Bapak itu apa jenis kelaminnya. Laki-laki. Nah, terus Ya sudah. kalau ya udah, istrinya Bapak siapa? Istrinya siapa? Kok istrinya Bapak? Lo kan dia punya anak. Bagaimana anak bisa lahir kalau nggak ada istri? Kau pun gimana sih? Yesus itu anaknya gitu. Anaknya, mamanya siapa? Itulah Tahu pemahamanmu yang Itu dangkal. kan nggak mampu dia menjawab, nggak ada mamanya katanya. Mana ada orang anak lahir tanpa seorang ibu. Semua anak itu lahir dari rahim, nggak ada lahir dari batu, dari pohon. Saya mau menjelaskan, kau malah apa? Malah berisik lagi kau. Ya silakan, Yesus silakan. itu satu. Udah kau baca di Alkitab. Yesus Ya, itu satu. bapaknya, mamanya, ya mamanya. Sekarang siapa? Siapa mamanya? Yesus dan Bapa itu satu. Ya mamanya, bapak mulu. Mamanya kemana? Yesus itu sudah dinubuatkan akan lahir lewat Bunda Iya. Maria. Iya, terus mamanya siapa? Kok mamanya siapa? Ya mamanya secara manusiawi dia ibunya ya Maria. Siapa? Maria. Oh, Maria kawin sama siapa? Sehingga ada anak Yesus. Siapa suaminya? Siapa Dia tidak kawin suaminya? malam. Dia tidak kawin malam. Loh,
Lu masa ada anak lahir nggak ada bapaknya? Kau gimana sih? Ya itulah keajaiban Tuhan. Oh, nggak bisa. Seorang anak itu justru keajaiban Tuhan nih. Ngomong ngatur-ngatur Tuhan. Enggak bisa. Tuhan itu sudah membuat hukum, laki-laki dan perempuan bersetubuh baru ada anak. Tidak ada mungkin seorang anak lahir tanpa seorang bapak, itu nggak mungkin. Nah, yang benar adalah secara manusia. Kalau secara ketuhanan, nah itu mujizat apapun akan terjadi. oh, tidak bisa. Hukum Tuhan itu tidak akan dilanggar. Tuhan tidak melanggar hukumnya sendiri, ya. Tuhan itu tidak melanggar hukumnya sendiri. Yesus itu lahir dari Roh Kudus. Roh Kuduslah ibunya. Maria itu cuma ibu angkat. Ibu kandungnya adalah Roh Kudus, itu yang benar. Dan Roh Kudus adalah istrinya Bapa. Wajar Yesus adalah anaknya Tuhan. Tidak mungkin Maria ibunya menikah dengan Allah Bapa, karena Maria itu ciptaan. Sebelum Maria dicipta, siapa mama kandung Yesus? Coba jawab. Mana dari kau ngarang dari mana lah? Sebelum Itu jenis kelaminnya apa Luga? perempuan. Makanya saya tanya, sekarang jenis kelamin perempuan. Roh Kudus perempuan masuknya. Udah gila betul. Loh, dalilnya mana? Si Lukas, si Luga perempuan itu. Nah, perempuan Roh Kudus. Cari dulu dalilnya. Di mana ya Alkitab? oke. Kalau memang kau kan bilang Allah Bapa-Ki, terus istrinya siapa? Kalau Allah Bapa laki-laki, istrinya siapa? Ya kau sesat lah. Ditanya istrinya Bapak kau nggak tahu, padahal Bapak tuh laki. Masa laki-laki nggak ada istrinya? Bagaimana dia bisa punya anak kalau nggak ada istri? Semua itu ada aturannya, nggak main kau bilang mujizat pun tetap ada jalurnya, ada aturannya. Laki-laki dan perempuan baru bisa punya anak. Nggak mungkin ada bapaknya nggak ada mamanya bisa punya anak. Di Jawa sudah banyak itu yang ngatain kau. Luga punya cerita pendek. Udah Luga. Sebentar. Kasih ruang yang mau ngomong dulu Luga. Nah, aku mau tanya sama idola aku nih, sama Bang Zuma ini. Sebentar, Bang Raskar, Bang Zuma masih beribadah sholat maghrib beliau. Oh, sholat maghrib ya. Ya, Lanjut Bang Luga. Bang Luga lanjut. Ya, lanjut. Ya. Jadi begini ya, Tuhan itu sudah membuat hukum laki-laki dan perempuan. Kejadian 1 ayat 27 ya. Jadi seorang laki-laki bisa punya anak itu harus ada perempuannya. Nah demikian juga bapak, katanya laki-laki. Seorang bapak punya anak nggak ada istrinya, nggak mungkin. Oh, tapi melalui mujizat tidak. Tuhan itu tidak akan melanggar undang-undangnya. Tuhan tidak akan melanggar hukum-hukumnya. Seorang laki-laki akan menikah dengan seorang istrinya baru bisa punya anak, ya. Demikian juga Yesus, dia anak Allah, harus ada bapaknya, harus ada ibunya. Tetapi gereja telah menipu umatnya selama ribuan tahun, selama 1800 tahun ditipu oleh gereja dengan mengatakan Roh Kudus, Yesus tidak punya mamanya malah dijadikan si Maria, lagi manusia ciptaan. Masa manusia ciptaan bisa dijadikan mamanya Tuhan? Apa enggak itu ajaran kurang ajar, ya? Maria itu ciptaan Tuhan, dijadikan mamanya Tuhan, kan kurang ajar itu namanya. Ya tunjukkan dulu Roh Kudus itu perempuan kau bilang tadi. Kejadian 1 ayat 27. Kejadian 1 ayat 27, Allah menciptakan perempuan menurut gambarnya. Berarti ada Allah yang perempuan. Siapa Allah yang perempuan? Bukan Bapa, bukan Yesus, dan satu-satunya adalah Roh Kudus. Ini jawabannya. Kau baca Alkitab. Kejadian 1 ayat 27, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Jadi ada Allah laki-laki, ada Allah perempuan. Tinggal kau cari siapa Allah perempuan. Jawabnya bukan Bapa, bukan Yesus, sudah adalah Roh Kudus yang diciptakan. Dulu kamu kau baca Alkitab. Jadi yang naik ini adalah orang-orang debat kusir, ini nggak ngerti apa-apa nih. Kenapa dia kusir? Laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar siapa? Coba jawab.
laki-laki dan berarti Tuhan itu bentuknya seperti apa? Maksudnya Laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar Tuhan. Berarti gambar Tuhan itu seperti apa? Jawab. ya seperti manusia. Nah, kau udah bisa menjawab. Berarti Tuhan itu ada yang perempuan kan? Bodoh banget sih ini orang. Saya ulang lagi. Perempuan diciptakan menurut gambar siapa? Perempuan bukan rupa Allah. Allah menciptakan manusia dengan rupa Allah. Itulah lahir si Adam, yang diciptakan si Adam. Oke. Laki-laki diciptakan menurut gambar Allah. Berarti Tuhan itu ada, berarti bentuk Tuhan itu seperti apa? Kemudian agar hidup berdampingan diambil. Jangan lari dulu. Kau jangan lari dulu. Kau jangan lari dulu. Kau bilang laki-laki. Tidak ada di situ rupa laki-laki dan perempuan dengan rupa Allah. Enggak ada. 27 Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambar Allah. Kejadian 1:27. Kau baca dan kaji kembali kejadian dari awal sampai akhir biar kau paham. Kok dari awal sampai akhir? Kejadian 1:27 Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Kau baca tak Kurang ajar ini, kurang ajar. Diajarin kok kepala batu. Udah turun ke sana. Kalah kau. Diajarin nggak ngerti-ngerti lo, mati aja lo. Kalau kalah debat sama api jangan. Bukan kalah debat, lo nya nggak ngerti-ngerti diajarin. Makanya jangan sepenggal kau baca Injil itu. Laki perempuan, aduh, bagi umat Islam itu isinya. capek gua sama orang gila, udah masuk turun aja dia. Kau itu Kristen kawin. Oke? Nggak ngerti kau dengan Kristen. Jangan capek, Kak. Semangat, Kak. Kau yang seperti yang dibilang si Kristen yang Jawab dulu Nicholas. Roh Kudus itu jenis kelaminnya apa? Itu pertanyaannya lu gak? lah. Tadi sih lu juga bilang Roh Kudus itu perempuan katanya. Dari mana dalilnya? Mana dalil? Coba. Roh Kudus bukan perempuan, dalilnya di mana? Coba. Iya, dibantah. Ya memang tidak ada dikatakan kelaminnya. Ya kalau nggak ada kenapa kau katakan? Tadi kau yang bilang Roh Kudus perempuan. Kau bilang salah. Lalu mana ayatnya Roh Kudus bukan perempuan? Mana ayatnya? Kok kau balikkan lagi? Kau yang bilang perempuan. Mana ayatnya? Makanya teman-teman, saya kan sudah bilang inilah ajaran Dajjal itu, menghilangkan gender Tuhan. Kan kurang ajar ini ajaran setan ini. Makanya kalian gak usah dengerin manusia kayak begini. Ini udah setan, lebih dari setan ini. Yang setan itu ajaran kalian. Kenapa dia ini setan? Karena mereka ini menyembah roh nenek moyangnya melalui adat istiadat, berpesta. Makanya mereka ini banyak setannya, karena sudah melakukan ajaran-ajaran penyembah roh nenek moyang. Makanya begini ajarannya. Tuhan pun dibilang nggak berjenis kelamin, padahal Tuhan itu menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Emang sengaja mau nipu. Menciptakan manusia itu si Adam sama dengan rupa Allah. Betul. Berarti rupa Allah itu rupa laki-laki bukan? Diam dulu. Bukan berarti laki-laki dan perempuan. Kok bukan berarti? Kau sudah bilang laki-laki itu gambar Tuhan. Terus kau bantah lagi omongan kau. Tuhan itu bukan laki-laki. Kau kan gila namanya. Sesuai dengan rupa Allah. Nah, rupa Adam laki-laki apa bukan? Laki-laki. Berarti rupa Allah seperti apa? Kau bantah lagi omongan kau. Ya seperti manusia. Seperti laki-laki lah, bodoh. Aku ulang ya. Aku ulang. Adam itu kan laki-laki, diciptakan menurut rupa siapa? Menurut rupa siapa?
menurut rupa Allah. Berarti Allah itu rupanya seperti apa? Ya seperti laki-laki gitu aja kok bodoh amat sih. Ulang lagi ya, enak kali aku ngebalok kepalanya ini. Ulang. Adam itu laki-laki, diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Berarti gambar Allah itu seperti apa? Ya itu memang ya suka-sukamu. Kalau memang Ya seperti laki-laki lah, bodoh. Kurang ajar, bodoh kali kau. Saya ulang lagi. Adam itu laki-laki, diciptakan menurut gambar Allah. Berarti gambar Allah itu seperti apa? Ya seperti laki-laki. Kurang ajar seperti laki-laki. Udah banyak di bawah Lewatan komen. kau. Luar biasa kebodohan. Saya ulang lagi, saya ulang. Enak kali lah ngebalok kepala kau ini. Saya ulang ya. Laki-laki itu, si Adam itu kan laki-laki, diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Berarti rupa dan gambar Allah itu seperti apa? Gak usah bolak-balik. Nah, terus Kau narasimu masalah. dulu. Saya Teruskan ulang. dulu narasimu. Laki-laki Udah, gak usah diciptakan. diulang. Teruskan. Nah, sekarang gambar Allah seperti apa? Gambar Allah Teruskan, seperti teruskan. apa? Itu aja kau jawab, nggak usah teruskan. Aku tahu kau mau lari nih, mau cari celah, mau lari nih. Laki-laki diciptakan menurut gambar Allah. Tinggal dibalik aja. Gambar Allah berarti seperti laki-laki. Bodoh. Pengajar. Lewatan kau. Pecahkan lagi botol itu. Paling kau. Kulang lagi ya. Laki-laki diciptakan menurut Oke, ya, teruskan dulu. Ya laki-laki ya, silakan aku kasih jawaban laki-laki. Lanjutkan narasi. Terus gambar Allah berarti seperti apa? Iya, laki-laki. Seperti laki-laki. Oke, sekarang kita lari ke perempuan. Perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Oh Berarti bukan, perempuan. tidak, nggak ada isinya seperti itu dalam kejadian. Kejadian 1 ayat 27 saya baca.